Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar khobar ya. Yang mana insyaallah malam hari ini kita akan masuk ke poin keempat tentang hukum-hukum khobar ini. Baik, silakan Pak Agus Lim dibaca. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yashtaritu an ya'tiyal khabaru mubasharatan. La yushtaratu. Dia mabni lil majhul. La yushtaratu ya Ustaz. Ya. La yushtaratu an ya'tiyal khabaru mubasharatan ba'dal mubtada'i bala qad bal huruf ataf bal qad yafsiluha silu qad yafsiluhuma fasilun au aktsaru atap ke fasilun. Wa yastadillu mabni lil majhul. Wa yustadillu tadallu. Pokoknya kalau enggak ketahuan failnya itu maka mabni lil majhul, fi'il mudhari' di dhammah awalnya di fathah sebelum terakhir. Yustadallu. Wa yustadallu daiman alal khabari annahul jazaul mutammimu al-juz'u lil faidati. Al-juz'u Pak Agus Lim. Bukan jaza tapi juz'un, bagian. Dhammah jimnya. Ustaz. Annahul juz'ul mutammimu lil faidati walladhi tantazimu minhu fa'al mubtada'i jumlatun mufidat. Al-islahu az-zira'iyu mufidun. Nah, Ustaz. Baik, diteruskan. Kayaknya sinyalnya agak hilang ini, Pak Agus Lim. Baik, diteruskan Pak Agus Lim, diteruskan bacanya. Al-islahu az-zira'iyu Afwan Ustaz. Sinyal kayaknya ya. Ya, tapi udah jelas sekarang. Oke. Mislu al-islahu az-zira'iyu mufidun. Al-islahu muftada'u marfu'un bid-dhammati, az-zira'iyu na'tun marfu'un bid-dhammati, mufidun
Khobarul mubtada'i marfu'un bid dhammati. Walau qolana al-isla. Walau kulna, gitu kan, darabna, kulna. Walau qulna al-islahu az-zira'iyu wa sakkatana. Pokoknya kalau bertemu fi'il madi bertemu dengan domir yang berharokat, itu huruf terakhir fi'il madi sukun. Sakatna, darabna, gitu. Wasakat, kapnya domai apa? Tasdid tetap fathah. Ain tetap fathah. Saka. Tasdid enggak. Enggak. Ya. Nah. Wasakatna lakanal makna naqison wala yaktamilu illa bil khobari wa huwa mufidun. Misalun akhoru. Sifat untuk misal, marfu. Misalun akhoru. Sautul bulbuli jamilun. Sautu muftada'u marfu'un bid-dhammati. Al-bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Jamilun khobarul muftada'i marfu'un bid-dhammati. Walau qulna sautu al-bulbuli wasakatna la yaktamilul makna illa bil khobari wa huwa jamilun. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang poin keempat, Ikhwan. Disebutkan di sini oleh penulis, la yushtaratu an ya'tiyal khabaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i. Tidak dipersyaratkan khobar itu jatuh langsung setelah mubtada. Jadi boleh khobar itu tidak jatuh langsung setelah mubtada. Bal qad yafsiluhuma fasilun. Bahkan boleh dipisah oleh satu pemisah, fasilun, oleh satu pemisah. Au aktsaru, atau lebih dari satu pemisah. Ini Ikhwan. Hukum yang keempat terkait dengan khobar, yaitu bolehnya khobar tidak jatuh langsung setelah mubtada, tapi dipisah oleh pemisah satu atau lebih. Misalnya kita contohkan, ya, kita contohkan. Sebentar. At-talibu, ya. Al-mujtahidu. Al-mujtahidu najihun. Saya perhatikan di sini at-talibu al-mujtahidu najihun. Di sini mubtada'nya adalah at-talibu. Ya. Kemudian khobarnya najihun. Antara mubtada dan khobar ada satu pemisah, yaitu na'at al-mujtahidu. Berarti di sini khobarnya tidak langsung jatuh setelah mubtada, namun ada satu pemisah berupa na'at, yaitu al-mujtahidu. Ini boleh. Jadi khobar itu boleh tidak jatuh langsung setelah mubtada'nya, namun dipisah oleh satu pemisah atau lebih. Untuk satu pemisah contohnya ini. At-talibu al-mujtahidu najihun. At-talibu mubtada, najihun khobar. Tidak langsung jatuh khobarnya setelah mubtada, namun dipisah oleh na'at, yaitu al-mujtahidu. Dan itu boleh. Boleh juga pemisahnya lebih. Misalnya kita mengatakan at-talibu at-talibul ladzi, ya. Abuhu
tabibun najihun. Baik, perhatikan di sini, wan at-talibul ladzi abuhu tabibun najihun. Siswa yang bapaknya dokter najihun, lulus. Jadi at-talibu mubtada'nya, najihun adalah khobarnya. Ya, najihun adalah khobarnya. Ya, alladzi di sini nanti na'at untuk talib. Sedangkan abuhu talibun jumlah ismiyah sebagai silah mausul dari alladzi. Najihun itu adalah khobarnya. Antara mubtada dan khobar ini ada banyak pemisah. Ada 3 di sini. Allazi abuhu talibun. Ada 3 pemisah. Ya, ini hukum yang keempat terkait dengan khobar. Yaitu bolehnya khobar tidak langsung jatuh setelah mubtada, namun dipisah oleh satu pemisah atau lebih sebagaimana contoh ini. Jadi untuk satu pemisah, at-talibu al-mujtahidu najihun. Najihun khobar, at-talibu mubtada dipisah oleh na'at, al-mujtahidu, satu kata. Kemudian at-talibu alladzi abuhu tabibun najihun. Murid yang bapaknya dokter lulus, ya. Jadi murid at-talibu mubtada, najihun khobar. Dipisah oleh kalimat alladzi abuhu tabibun. Ada 3 kata di sini yang memisahnya dan itu boleh. Kenapa? Karena antara khobar dan mubtada tidak dipersyaratkan berdekatan. Artinya khobar boleh tidak langsung jatuh setelah mubtada'nya, namun dipisah oleh pemisah atau beberapa pemisah. Ya. Jelas ini Ikhwan ya? Pak Guslim jelas ini Pak Guslim ya? Jelas Ustaz. Baik. Wa yustadallu daiman 'alal khabari. Nah. Dan yang menunjukkan kepada khobar itu apa? Jadi ada nanti dalil atau indikasi yang menunjukkan kepada khobar. Apa indikasi atau dalil yang menunjukkan kepada khobar? Khobar itu adalah al-juz'ul mutimmu lil faidah. Khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan kalimat. Artinya kalau kalimatnya belum sempurna, maka khobarnya belum ada. Kayak tadi misalnya. Kita ambil contoh ini. Baik. Kalau kalimatnya at-talibu allazi abuhu tabibun. Siswa yang bapaknya dokter. Ini kalimatnya sempurna atau tidak? Siswa yang bapaknya dokter. Orang yang mendengarnya masih bertanya, masih menunggu kata selanjutnya. Ada apa dengan siswa yang bapaknya dokter? Kenapa siswa yang bapaknya dokter? Nah, maka kalimat ini belum sempurna. Karena dia belum sempurna, maka khobarnya belum ada. Karena yang namanya khobar itu al-juz'u al-mutimmu lil faidah. Bagian yang menyempurnakan kalimat. Ya. Patokan kalimat sempurna bagaimana? Orang yang berbicara dia terdiam karena memang tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kemudian orang yang mendengar itu tidak menunggu kata selanjutnya, tidak bertanya-tanya, maka itu kalimatnya telah sempurna. Kalau masih ada kata yang ditunggu, masih bertanya-tanya orang yang mendengar, maka itu kalimat belum sempurna. Kayak ini, at-talibu allazi abuhu tabibun. Murid yang bapaknya dokter. Orang yang mendengar kabar ini masih bertanya, kenapa murid yang bapaknya dokter? Ada apa dengan murid yang bapaknya dokter? Berarti kalimatnya belum sempurna. Kalau belum sempurna, maka khobarnya belum ada. Karena yang dinamakan khobar di sini, al-juz al-mutim lil faidah. Bagian yang menyempurnakan kalimat. Ya. Jadi kita bisa berdalil tentang sudah ada khobar dan tidaknya dengan memastikan kalimatnya sempurna atau tidak. Kalau kalimatnya sempurna, maka pasti udah ada khobarnya. Jika kalimatnya belum sempurna, bagian yang menyempurnakan kalimat itu belum ada, berarti belum ada khobar. Ya. Kalau kita kasih misalnya di sini.
najihun kita bilang tadi. Murid yang bapaknya dokter itu lulus. Sempurna nggak kalimatnya Pak Guslim? Sempurna, Ustaz. Sempurna. Jadi nggak ada yang ditanya-tanyakan lagi kan? Khobarnya udah sempurna. Ya, beritanya udah sempurna. Antum yang mendengar tidak bertanya-tanya lagi. Maka mana penyempurnanya di sini? Bagian yang menyempurnakannya mana? Najihun. Najihun. Nah, najihun inilah yang dinamakan dengan khobar. Itu makna kalimat yustadallu alal khobar. Ya, kita bisa berdalil tentang itu khobar atau bukan dengan apa? Ketika dia adalah bagian yang menyempurnakan kalimat, maka dipastikan itu adalah khobar. Ketika tidak ada bagian tersebut, maka dipastikan kalimatnya belum sempurna karena belum ada khobarnya. Ya. Oleh karena itu disebutkan di sini wallazi tantazimu minhu ma'al mubtada. Ya. Bagian yang tersusun dengan mubtada, ya, bagian yang dia tersusun bersama mubtada itu menjadikan kalimatnya mufidah, ya. Jadi ketika ada mubtada dan khobar maka kalimat menjadi mufidah, menjadi jumlah yang sempurna, gitu kan? Jumlah mufidah. Nah, ketika tidak ada khobar maka kalimatnya belum menjadi jumlah mufidah. Ketika ada khobar barulah dikatakan dia jumlah mufidah. Karena rukun dari jumlah ismiyah itu, rukun dari jumlah ismiyah adalah ada mubtada dan khobar. Kalau belum ada khobar, maka kalimatnya belum sempurna. Jelas ini? Insyaallah jelas, Ustaz. Baik. Kemudian kita langsung ke contoh di sini. Mithlu contohnya al-islahu az-zira'iyyu mufidun, ya. Al-islahu az-zira'iyyu mufidun. Islah itu perbaikan, az-zira'iyyu itu ya tanam apa pertanian, ya, menanam gitu. Perbaikan pertanian mufidun sangat bermanfaat, ya. Jadi perbaikan pertanian atau perbaikan tanaman itu sangat bermanfaat, ya. Maka di sini al-islahu mubtada, gitu kan? Kenapa dia mubtada? Karena isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, ya. Dia marfu, tandanya dengan domah karena isim mufrad. Az-zira'iyyu na'at, ya. Na'at untuk islah, ya. Karena nanti perbaikan yang sifatnya menanam gitu. Perbaikan, ya, biasanya kalau gunung digundul, ya, gunung itu ditebang semua pohonnya itu merusak. Butuh perbaikan. Caranya apa? Dengan adanya menanam pohon-pohon baru. Itu namanya islah az-zira'iyyu. Perbaikan yang sifat yang bersifat menanam pohon-pohon itu sangat bermanfaat, ya. Jadi zira'iyyu itu sifat untuk perbaikan. Na'at namanya. Karena dia sifat maka marfu sebagaimana man'ut yang diikuti marfu. Tandanya dhammah. Mufidun, ya, mufidun itu khobarnya. Khobar dari islah. Berarti di sini antara mubtada dengan khobar itu ada pemisah satu kata yaitu az-zira'i berupa na'at. Nah, itu boleh. Jadi mubtada dan khobar boleh tidak bertemu langsung tapi dipisah oleh satu pemisah sebagaimana contoh ini. Baik. Walau qulna, seandainya kita katakan al-islahu az-zira'iyyu, perbaikan yang bersifat menanam. Ya. Al-islahu az-zira'iyyu, perbaikan yang bersifat menanam. Sakatna, kemudian kita diam. Jadi cukup mengatakan perbaikan yang bersifat menanam. Kemudian diam. Lakanal makna naqisan, tentu maknanya kurang, belum sempurna. Ya. Wala yaktamil, tidak akan sempurna, tidak akan dipahami. Orang yang mendengar masih bertanya-tanya, kenapa emang dengan perbaikan yang bersifat menanam? Illa bil khabari, tidak akan sempurna kecuali dengan adanya khobar, yaitu mufidun. Mufidun. Perbaikan yang bersifat menanam sangat bermanfaat. Berarti yang menyempurnakan kalimat adalah mufid. Nah, mufid itulah yang dinamakan dengan khobar. Karena dia tadi al-juz'ul mutimmul faidah.
bagian yang menyempurnakan kalimat, yang memberikan makna yang sempurna untuk kalimat. Misalul akhar, ya, misalun akharu, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun. Bulbuli itu jenis burung ya. Bulbul, ya, bulbuli itu jenis burung. Jenis burung yang kecil. Burung kecil kayak burung apa ya? Burung kutilang. Ya, burung kutilang, burung gereja, ya, burung-burung yang kecil seperti itu namanya bulbul, ya. Sautul bulbuli jamilun. Suara burung itu indah. Ya, kicauan burung indah. Kicauan burung indah. Nah, sautu mubtada di sini. Kenapa? Karena dia isim yang jatuh di awal kalimat. Maka dia mubtada marfu, tandanya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Dan dia mudhaf. Al-bulbuli mudhaf ilaih. Majrur. Tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Jamilun ini khobarnya, penyempurna kalimat. Ya, dan dia marfu, tandanya dengan dhammah. Kalau kita katakan sautul bulbuli, kicauan burung, kemudian diam, maka maknanya belum sempurna. La yaktamil al makna, maknanya belum sempurna. Illa bil khabari, kecuali disebutkan khobarnya. Wa huwa jamilun, yaitu kata jamil. Baru sempurna kalimatnya. Nah, kata yang menyempurnakan kalimat ini dinamakan khobar, yaitu jamil. Jadi kita bisa berdalil tentang dia khobar atau bukan. Ketika dia adalah kata penyempurna kalimat, maka itu khobar. Kalau belum ada kata penyempurnanya, maka khobar belum ada. Artinya kalimatnya belum sempurna. Baik. Jelas ini, Ikhwan? Pada poin keempat ini ada yang ditanyakan? Tafadhol. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Asikin. Tadi di tayangan yang contoh tadi Pak, yang di screen Pak Ustadz, yang sebelum Pak Ustadz. Yang ya, ini. Al-tolibu al-mujtahidu. Ya. Ini sempurna Pak Ustadz ya? Murid belum, kalau sampai al-talibul mujtahidu doang belum sempurna. Maksud saya najihunnya udah sempurna kalau ada khobar di situ Pak Ustadz ya? Ya, udah sempurna kalimatnya karena ada khobarnya najihun. Baik. Jadi al-tolibu itu tetap posisi mutada Pak Ustadz ya? Nah, tetap mubtada. Ya, syukran Pak Ustadz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ikhwan? Anak tadi ketinggalan sakatana apa tadi ya? Yang layak tanya. Lau sakatna, seandainya kita diam. Wasakatna, kemudian kita diam gitu. Jadi kita katakan al-islahu az-zira'iyu. Sampai situ doang ucapan kita. Dan diam. Maka ucapan al-islah az-zira'iyu ini belum sempurna. Maknanya masih kurang. Sampai disebutkan khobarnya. Baru dia menjadi kalimat yang sempurna. Gitu maksudnya. Sama kayak sautul bulbuli, terus diam. Ya, Anda mengatakan sautul bulbuli, kicauan burung, kemudian diam. Berarti ini kalimatnya belum sempurna. Orang yang mendengar masih menunggu kata selanjutnya. Emang kenapa kicauan burung? Ada apa dengan kicauan burung? Jamilun, indah. Nah, jamilun ini penyempurna kalimat. Karena dia penyempurna kalimat, maka jamilun ini dinamakan dengan khobar. Karena poin atau patokan khobar itu juz'ul mutimmul faidah, bagian yang menyempurnakan kalimat. Jelas ini Ummu Syifa ya? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wa iyyaki. Baik, ada lagi? Ana bertanya Ustaz. Tafadhali. Bedanya mislu sama misalun itu ada atau tidak Ustaz? Kemudian mislu kenapa tidak tanwin? Nah, baik. Jadi kalau misal itu ada alifnya. Ya, kalau antum baca misalun itu ada alifnya. Ini. Seperti misalun. Ya. Misalun. Ini dibaca misal. Kalau mislu ya, mislu itu berarti tidak ada alifnya. Secara makna sama. Secara makna sama, ya. Kemudian kenapa kita tidak tanwin mislu di sini? Ya. Jadi ada boleh dibaca mislun dengan bertanwin, ya. Berarti dia nanti sebagai khobar dari mubtada yang mahzub. Hadza mislun. Ini adalah contohnya. Kalau tanpa tanwin mislu, berarti nanti al-islah az-zira'i ini sebagai mudhaf ilaihnya. Fi mahalli jarin mudhaf ilaih dari mislu. Dapat dipahami enggak?
Dapat dipahami insyaallah ya? Mislu berarti mudhaf Ustaz. Ya, mudhaf. Sama satu lagi Ustaz, untuk yang al-islah huziraiyu itu kenapa dia naat, kenapa tidak pakai susunan mudhaf ilaih? Karena ziraiyu itu bisa untuk menjadi sifat untuk islah. Ya. Susunan mudhaf ilaih itu adalah ketika kata kedua tidak bisa menjadi sifat. Itu baru dia susunan mudhaf ilaihnya. Ya, kayak misalnya seperti ini. Kitab nahu. Sekarang nahu itu bisa nggak untuk mensifati kitab? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, maka ini susunan mudhaf ilaih, kitabu nahwin antum bilang. Ya. Kitabu fikhin, karena fikih itu bukan sifat untuk kitab. Kitab tidak bisa disifati dengan fikih. Maka itu namanya susunan mudhaf ilaih. Kitabu nahwin, kitabu fikhin. Atau kalau masih bingung maka pastikan bisa nggak kemasukan salah satu dari huruf jer kemarin. Min, fi, li. Kitabun fi nahwin. Berarti ini susunan mudhaf ilaih. Sekarang kalau al-islah az-zirai itu dimasuki salah satu huruf jer, min, li, fi itu tidak cocok. Al-islahu fi zirai. Enggak cocok, ya. Perbaikan di dalam menanam, bukan, ya. Karena perbaikan di dalam yang bersifat menanam itu enggak cocok, ya. Al-islah li zirai enggak cocok. Al-islah min zirai enggak cocok. Maka pasti ini adalah susunan na'at man'ut. Karena zirai itu mustaq, dia sifat, ya, sifat. Atau gini gampangnya, Ikhwan. Setiap yang kemasukan ya nisbah, ini ya nisbah, ada ya bertasdid di akhirnya, ya ziraun itu bertanam. Ziraun itu bertanam, bercocok tanam. Kemudian kemasukan ya nisbah itu maka pasti selalu jadi na'at. Ya, jadi na'at. Misalnya al-arabiyun, ya. Muhammadun, ya. Rajulun arabiyun, antum bilang. Rajulun arabiyun, laki-laki yang berbangsa Arab. Ya. Arabun kemasukan ya nisbah menjadi arabiyun. Berarti dia menjadi na'at. Ya, ar-rajulu al-arabiyyu, laki-laki yang berbangsa Arab. Ya. Paham nggak ini? Jadi patokannya setiap yang ada ya nisbah, ya bertasdid di akhirnya, ya dari kata aslinya ziraun kemudian ditambahkan ya nisbah, maka itu pasti menjadi naat dia. Nggak bisa jadi mudhaf ilaih untuk kata sebelumnya. Dapat dipahami nggak ini? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Ada lagi yang lain, Ikhwan? Akhwat? Seputar poin keempat ini. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Kan mubtada itu ternyata tidak harus dari isim ma'rifah, Ustaz, ada juga isim nakirah jadi mubtada, Ustaz. Oh ya, udah kita pelajari kapan mubtada boleh nakirah. Kemarin kan udah. Ya, kalau seandainya kan kalau yang saya tahu tuh dia berarti khobarnya khobar muqaddam, mubtadanya muakhir gitu ya, saja maka didahului oleh khobarnya yang lebih dulu. Nah, kalau seandainya tadi yang kalimatnya Ustadz yang tadi di al-mujtahidu al-talibu mustahidu, kalau dibuang alif lamnya bisa nggak Ustaz, umpamanya talibun mujtahidun najihun, apakah boleh? Bisa seperti itu? Bisa boleh ya? Boleh. Boleh. Karena kenapa mubtada'nya nakirah? Karena dia disifati. Salah satu tempat bolehnya mubtada' nakirah adalah ketika dia disifati. Jadi najihun ini udah jadi khobar, Ustaz, tidak tetap jadi khobar. Tidak rancu, dia itu sebagai naat berikutnya, naat kedua, naat kedua dari enggak ya? Iya, karena dia akan penyempurna nanti. Patokannya kan dalilnya karena dia penyempurna kalimat, maka dinamakan khobar. Jazakumullah khairan, Ustaz. Berarti bisa ya? Ya. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut. Poin kelima. Pak Guslim. Ya, Ustaz.
yajuzu taqdimul khobari alal mubtada'i. Alif iza uridu Urida. Fil madi. Urida. Dari kata arada yuridu. Kemudian mabni majhul menjadi urida. Iza urida iqa'is sodarota. I'ta'u. Nggak ada kata setelah fi'il itu majrur kecuali kalau ada huruf jar. Dia antara marfu atau mansub kalau setelah fi'il. Iqa'u ya Ustaz ya. Ya. Iqa'us sodarota. Mudah pilih. Sodaroti ya. Iza urida iqa'us sodaroti lima'na al-khobari. Mislu mamnu'ut tadakhinu. Mamnu'un khobarun muqaddamun marfu'un bid-dhammati. At-tadakhinu muftada'u muakhkharun marfu'un bid-dhammati. Ba iza sabaqal mubtada'u wal khobaru harfun iza nafiyun. sabaqa, apa yang mendahului dan siapa yang mendahului dan siapa yang didahului? Sabaqa itu mendahului. Mana subjek, mana objek? Mana subjek dan mana objek? Objeknya mubtada ya Ustaz ya? Nah, ya objeknya mubtada karena didahului. Nanti mubtada itu didahului. Berarti dia objek yang didahului. Siapa subjeknya? Subjeknya harfun. Harfu. Nah, berarti bacanya gimana? Iza sabaqal mubtada'a wal khobaro harfun nafiyun udah au pilih. istifham. Harfu nafiyun. Udah pilih. Iza sabaqal mubtada'a wal khobaru harfun nafyin au istifhamin wa kana al khobaru wasofan. Wasfan. Mislu wasfan. Ya. Mislu aqaimun anta. Al-hamzah harfun istifhamin. Qaimun khobarun muqaddamun marfu'un bid-dhammati. Anta domirun mabniun fi mahalli raf'in muftada'u muakhkharun. Jim idza kana al-khabaru shibahan ya. Ya, shibaha. Shibaha jumlatan. Mudah pilih shibaha jumlatin. Wal shibaha jumlatin wal muftada'u ma'rifatin. Dia sama. Asalnya idza kana al-khabaru shibaha jumlatin wa idza kana al-mubtada'u ma'rifatan gitu. Jadi dia atopnya ke idza kana. Sinyalnya agak hilang kayaknya Pak Guslim. Ma'rifatan. Ya. Halo? Ya, udah jelas. Oke, Ustaz. Mislu fi at-ta'anniyas salamatu. Fi at-ta'anni nggak boleh nampak harokatnya. Harokat dhammah dan kasroh pada iya nggak boleh nampak.
Fi ta'annis fi at-ta'annis salamatu. Fi at-ta'anni jarrun wa majrurun khobarun muqaddamun. As-salamatu muftada'u mu'akhorun marfu'un bid-dhammati. Amamal qadi qailul haqqi. Amamal qadi zorfun khobarun muqaddamun. Qailu muftada'u mu'akhorun marfu'un bid-dhammati. Al-haqqo mudhafun al-haqqi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke hukum kelima yang terkait dengan khobar. Jadi, teman-teman sekalian perlu diingat asal dari khobar itu jatuh setelah mubtada, itu asalnya. Ya. Walaupun dipisah atau tanpa pemisah, yang namanya khobar itu hukum asalnya jatuh setelah mubtada. Mubtada dulu baru khobar gitu urutannya. Mubtada dulu baru khobar, itu urutan asal. Urutan asal. Nah, nanti kemudian boleh kita dahulukan khobar. Khobar dulu baru mubtada. Itu boleh. Bahkan ada kalanya wajib, ya. Jadi kalau kita urutkan hukum asal mubtada dulu baru setelahnya khobar. Nah, keluar dari hukum asal ini bolehnya khobar dulu baru mubtada. Ya, atau wajibnya khobar dulu baru mubtada. Nah, sekarang kita akan membahas kapan bolehnya khobar datang duluan, kemudian mubtadanya datang belakangan. Artinya khobar duluan disebut, mubtadanya disebut belakangan. Kapan boleh? Ini yang dimaksud dengan yajuzu taqdimul khobari alal mubtada. Boleh mengedepankan khobar dari mubtadanya. Ya, boleh memajukan khobar dari mubtadanya. Dalam artian khobar dulu baru mubtada disebut. Itu boleh. Kapan hukum boleh ini? Ada di 3 tempat. Pertama, idza urida i'ta'us sadarati li ma'nal khobari. Ketika ingin memberikan, ya, urida itu ingin, i'ta' memberikan, ketika ingin memberikan penekanan makna untuk khobar. Jadi kalau ingin memberikan penekanan makna untuk khobar, maka khobar boleh didahulukan penyebutannya baru mubtada. Contoh di sini mamnu'un at-tadkhinu. Dilarang merokok. Asalnya at-tadkhinu mamnu'un asalnya, merokok dilarang. Ya, tapi supaya ada penekanan makna pada khobarnya, mamnu dilarang gitu kan, maka dikedepankan mamnu at-tadkhin, dilarang merokok. Kalau jumlah asalnya itu at-tadkhinu mamnuun, ya, merokok dilarang. Ini ada penekanan enggak pada khobarnya? At-tadkhin mamnu. Baik. At-tadkhinu mamnuun, merokok dilarang. Kalau antum dengarkan ikhwan, maka di kata dilarang, di kata mamnu'nya ada penekanan enggak? Merokok dilarang. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kurang. Berbeda kalau antum majukan khobarnya mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Maka nanti di khobar itu ada penekanan makna, ya. Nah, itu tadi tempat yang pertama. Kapan boleh khobar mendahului mubtada'nya? Ketika kita ingin memberikan penekanan makna pada khobarnya. Contoh lain misalnya, ya. Dilarang berhenti, gitu kan? Ya. Al-waqfu. Ya. Wakfu itu berhenti. Dilarang berhenti. Al-waqfu mamnu'un. Berhenti dilarang. Ya kan? Itu asalnya al-waqfu mamnu'un.
berhenti dilarang, ya. Itu kan nggak ada penekanan sama sekali di kata dilarangnya. Nah, untuk memberikan penekanan makna, kedepankan khobarnya. Mamnu'un al-waqfu. Mamnu'un al-qiyamu. Dilarang berdiri. Mamnu'un al-julusu. Dilarang duduk. Berbeda dengan al-julus mamnu. Itu nggak ada penekanan sama sekali di kata mamnu'nya. Untuk memberikan penekanan makna, maka khobarnya dikedepankan. Menjadi mamnu'un al-waqfu. Mamnu'un at-tadahinu. Mamnu'un al-julusu. Mamnu'un al-qiyamu. Seperti itu. Jadi ini tempat pertama, Ikhwan. Kapan kita boleh memajukan khobar dan mengakhirkan mubtada'nya ketika ingin memberikan makna atau penekanan makna kepada khobar, ya. Jadi ketika ingin memberikan penekanan makna kepada khobar. Maka di sini mamnu'un at-tadhinu, mamnu'un khobar muqaddam, istilahnya khobar yang dimajukan. Marfu'un bid-dhammah. At-tadkhinu mubtada' muakhkharun, mubtada' yang diakhirkan, marfu'un bid-dhammah. Nanti istilahnya ada khobar muqaddam, ada mubtada' muakhkhar. Itu istilahnya. Kalau khobarnya dimajukan namanya khobar muqaddam. Kalau mubtada'nya diakhirkan namanya khobar muakhkhar istilahnya, ya. Kemudian tempat yang kedua, idza sabaqal mubtada'a wal khabara harfu nafyin au istifhamin wa kana al khabaru wasfan. Ini ada dua qaid, Ikhwan. Ada dua poin di sini. Ya, di ba ini ada dua poin. Pertama, ketika mubtada khobar didahului huruf nafi dan istifham, ya. Jadi boleh khobar dimajukan, mubtada diakhirkan ketika didahului huruf nafi dan istifham. Huruf nafi atau istifham. Kemudian poin yang kedua, khobarnya berupa sifat. Khobarnya berupa sifat, maksudnya khobarnya berupa isim mustaq. Kan kemarin udah belajar isim mustaq. Apa saja isim mustaq, Pak Bayu? Isim mustaq. Isim yang apa ya? Semua isim yang ada di tasrif istilahi kecuali masdar. Itu namanya isim mustaq, Pak Bayu. Semua isim yang ada di tasrif istilahi. Ya Ustaz, syukron. Ya. Berarti apa aja? Isim fa'il. Isim fa'il. Terus Isim maf'ul. isim maf'ul. Isim zaman wa makan. Isim makan zaman. Terus Isim alat. isim alat. Nah, yang mengandung sifat dari semua isim mustaq ini apa aja? Isim fa'il sama isim Maf'ul. maf'ul. Itu yang dimaksud dengan wasfan di sini, Wan. Ketika khobarnya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Saya ulangi, itu yang dimaksud dengan wasfan di sini ketika khobarnya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi boleh mubtada diakhirkan, khobarnya dimajukan, atau boleh khobarnya dimajukan, mubtada'nya diakhirkan dengan ketentuan didahului huruf nafi atau istifham dan khobarnya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Contoh misalnya. Ma hadirun Muhammadun. Baik. Ma hadirun Muhammadun. Mana mubtada, mana khobar, Pak Bayu? Mubtadanya Muhammadun. Muhammadun. Nah, khobarnya? Khobarnya hadirun. Hadirun. Ya. Apa Cepat. hukum memajukan khobar dan mengakhirkan mubtada di sini? Hukumnya boleh atau wajib di sini? Pertanyaannya, jawabnya boleh atau wajib? Boleh ya Ustaz ya. Boleh ya. Jadi hukumnya boleh. Jadi memajukan khobar hadirun mengakhirkan mubtada Muhammadun boleh. Hukumnya boleh. Apa alasannya Pak Bayu? Ada ma istifham. Ada karena ma istifham. Ma istifham atau manafi? Manafi. Iya manafi Ustaz Afan. Muhammad tidak hadir gitu loh. Iya. Ya. Manafi. Karena didahului oleh manafi dan khobarnya berupa Isim fa'il.
isim fa'il. Nah, dapat dipahami ini? Salah Ustaz. Baik. Jadi diingat ikhwan, mubtada boleh diakhirkan dan khobarnya dimajukan ketika mubtada dan khobar itu didahului ma nafi, huruf nafi ya, atau istifham. Contoh di sini ma dan khobarnya berupa sifat, maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul ya di sini. Contoh lain. Amadrubun anta. Amadrubun anta. Pak Guslim, mana mubtada, mana khobar? Mubtadanya anta, Ustaz. Mubtadanya anta. Naam. Khobarnya? Khobarnya madrubun. Apa hukumnya di sini? Mengakhirkan mubtada, memajukan khobar? Boleh, Ustaz. Boleh. Kenapa? Karena dia didahului huruf istifham. Huruf istifham, naam, a. Dan khobarnya berupa? Khobarnya berupa maf'ul. Maf'ul, naam, ahsan. Ya, ahsanta. Jadi ini tempat kedua ikhwan. Kapan mubtada boleh diakhirkan dan khobarnya dimajukan? Boleh, ingat, boleh. Kita bilang boleh bukan wajib. Kapan boleh khobar dimajukan, mubtada diakhirkan? Tempat yang kedua ini adalah ketika mubtada khobar didahului huruf nafi atau istifham dan khobarnya berupa sifat. Yang dimaksud dengan sifat di sini isim fa'il atau isim maf'ul. Ya. Contoh, aqaimun anta. Qaimun di sini khobar. Anta mubtada'nya. Khobarnya qaimun, anta mubtada'nya. Berarti khobarnya dimajukan, khobar muqaddam, antanya diakhirkan, mubtada'nya diakhirkan. Mubtada muakhir. Kenapa? Karena mubtada khobar didahului huruf istifham a, ya. Masbukun biharfi istifham, didahului huruf istifham. Kemudian khobarnya qaimun berupa isim fa'il, dia sifat, ya. Jelas ini ikhwan ya? Ya. Memang belum masuk ke yang wasfal ini Ustaz ya. Hanya itu apa huruf istifham. Kalau sananya man itu kan isim ya Ustaz, bukan huruf istifham. Isim, ya. Bukan huruf. Jadi ingat Ya. huruf patokannya. Oh, huruf ya. Semua huruf bisa hal qaimun anta itu baru boleh. Oh, kalau yang pakai man nggak bisa ya? Nggak bisa karena Man jatuhnya anta ke isim. gitu. Ya. Jadi harus huruf. Ya harus huruf. Baik. Kalau mas muka? Mas muka. Ya. Ya, mas muka. Ma itu isim. Oh, isim juga isim ya. untuk menanyakan yang tidak berakal. Ya. Ma hadza qalamun. Kenapa pakai ma? Karena qalamun tidak berakal. Dia isim. Man hadza Muhammadun. Kenapa pakai man? Karena Muhammad itu berakal. Jadi kalau menanyakan yang tidak berakal pakai ma, kalau yang berakal pakai man. Dan jatuhnya isim. Isim ya, berarti nggak masuk ke dalam kategori huruf ya berarti itu. Ya nggak masuk. Jim. Kemudian tempat yang ketiga, bolehnya khobar dimajukan, mubtada'nya diakhirkan. Kita masih membahas hukum boleh ya. Ya, hukum bolehnya khobar dimajukan, mubtada' diakhirkan. Tempat ketiganya adalah idza kanal khobaru syibha jumlatin. Apabila khobarnya berupa syibhul jumlah. Ini, ingat apabila khobarnya berupa syibhul jumlah. Berarti jar majrur dan zorob plus majrur. Itu syibhul jumlah. Khobarnya berupa jar majrur atau zorob plus mudhof ilaihnya. Ya. Wal mubtada'a ma'rifatan dan khobarnya ma'rifat. Khobarnya ma'rifat. Maka baru boleh khobar dimajukan, mubtada diakhirkan. Ketika khobar berupa syibhul jumlah, mubtada'nya ma'rifat. Sebaliknya, kalau mubtada'nya nakirah itu masuk ke dalam hukum wajib nanti. Hukumnya wajib kalau mubtada'nya nakirah, ya. Ya. Makanya di sini lafaznya misalnya kita mengatakan til masjidi.
Muhammadun. Baik. Fil masjidi Muhammadun. Pak Asikin. Mana mubtada, mana khobar? Ya Pak Ustadz. Fil masjidi Muhammadun. Mana mubtada, mana khobar? Khobarnya berupa siful jumlah Pak Ustadz. Mana? Yang mana siful jumlah? Fil masjidi Pak Ustadz. Nah, fil masjidi. Nah, khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya Muhammad. Muhammad. Ya. Apa hukum memajukan khobar di sini dan mengakhirkan mubtada? Karena syaratnya Hukumnya. memajukan itu Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh atau wajib? Wajib kalau itu berupa siful jumlah Pak Ustadz. Boleh atau wajib? Wajib Pak Ustadz. Kenapa wajib? Kita mendahulukan karena itu berupa siful jumlah dan mubtadanya bisa juga ma'rifat Ustaz. Bukan wajib, boleh. Jadi boleh Ustaz. Ingat Pak Sikin kan kita lagi bahas di sini yajuz. Yajuz itu artinya boleh. Ya. Boleh Poin ya. kelima itu yajuzu, boleh, Iwan. Jadi hukumnya boleh di sini. Ya. Fil masjidi Muhammadun. Fil masjidi syibhul jumlah. Muhammadun mubtada. Ya, mubtada. Apa hukum mendahulukan khobar di sini? Boleh. Kenapa boleh? Karena khobarnya berupa syibhul jumlah dan mubtadanya ma'rifat. Ya. Dan memang boleh kalau enggak? wajib itu, ya Ustaz. Boleh nggak kita mengatakan gini Pak Sikin? Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Ya. Boleh nggak? Ya bisa juga Pak Ustaz. Bisa. Nah, itu yang namanya boleh ya. Ya. Jadi Ya, boleh dikembalikan ke hukum asal. Ya. Hukum Ya, jadi, hukum asal itu wajib Pak Ustaz ya. Kok hukum asal wajib? Enggak, kan ini hukum asal itu Pak Sikin tadi hukum asal mubtada dulu baru khobar. Betul, ya. Itu kemudian hukum asalnya. nanti ada bolehnya, ada hukum bolehnya khobar dimajukan, mubtada diakhirkan. Iya. Iya, berarti yang namanya boleh, maka bisa kembali ke hukum asal, gitu asal, kan? Ya. Contoh fil masjidi Muhammadun ini boleh. Karena dia boleh hukumnya, berarti bisa dibalikan ke hukum asal. Muhammadun fil masjidi. Ya. Sama kayak semuanya tadi. Ini amadrubun anta itu boleh hukumnya, berarti bisa dikembalikan ke hukum asal. Anta madrubun itu boleh. Mamnuun at-tadhinu dibalikan ke hukum asal menjadi at-tadhinu mamnuun. Boleh. Ma hadirun Muhammadun dibalikan ke hukum asal menjadi ma Muhammadun hadirun. Nah, itu yang namanya boleh, Wan. Jadi khobar boleh dimajukan ketika ketiga poin ini, ketika di tiga tempat ini. Berarti karena dia namanya boleh, hukumnya boleh, maka bisa dikembalikan ke hukum asal. Jelas nggak ini? Insya Allah jelas Ustaz. Jelas ya. Berbeda kalau khobarnya syibhul jumlah, mubtada'nya nakirah, maka wajib hukumnya. Wajib khobarnya dimajukan, mubtada'nya diakhirkan. Ya, ketika khobarnya syibhul jumlah, mubtada'nya nakirah. Misalnya fil fasli talibun, antum bilang di kelas ada seorang murid. Ya. Fil fasli talibun. Fil fasli talibun. Baik, Mas Wahyu, mana mubtada, mana khobar? Mubtadanya talibun. Mubtadanya talibun. Nah, khobarnya? Khobarnya fil fasli. Ya. Berarti apa hukum memajukan khobar di sini? Wajib, Ustaz. Wajib. Kenapa wajib? Karena mubtadanya nakirah. Karena mubtadanya nakirah dan khobarnya? Dan khobarnya syibhul jumlah. Syibhul jumlah mumtaz. Boleh enggak kalau kita katakan talibun fil fasli? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh, Hasan. Karena hukumnya wajib mengedepankan khobar di sini. Berbeda tadi fil masjidi Muhammadun, itu hukumnya boleh mengedepankan khobar. Maka boleh juga mengatakan Muhammadun fil masjidi dengan kembali ke hukum asal mubtada dulu baru
khobar. Jelas ini, Ikhwan? Insya Allah jelas. Baik. Iya. Makanya di sini contoh mislu fitta'ani as-salamatu. Fitta'ani as-salamatu. Ya. Di dalam ketidaktergesa-gesaan itu ada keselamatan. At-ta'ani itu tidak tergesa-gesa, santai, ya. Santai dalam artian yang positif, ya. Tidak tergesa-gesa bahasa enaknya. Jadi di dalam ketidaktergesa-gesaan ada keselamatan, ya. Nah, fit ta'ani di sini jar majrur, dia sibhul jumlah khobar muqaddam. As-salamatu mubtada'nya, muakhar diakhirkan, ya. Dan dia ma'rifat, tandanya ada alif lam. Maka hukum memajukan khobar di sini boleh. Ya, berarti boleh juga dikembalikan ke hukum asal. Kita katakan as-salamatu fit ta'anni, itu boleh. Ya. Kemudian amamal qadi qailul haqqi. Amamal qadi jar zarab plus mudhaf ilaih. Amama zarab al-qadi mudhaf ilaihnya, berarti syibhul jumlah. Qailul haqqi, qailu mubtada al-haqqi mudhaf ilaih. Berarti qailu hukumnya ma'rifat. Kenapa? Karena nyambung dengan isim ma'rifat. Jadi dia hukumnya ma'rifat. Berarti mubtadanya ma'rifat di sini. Karena mubtadanya ma'rifat, khobarnya syibhul jumlah, boleh dimajukan khobarnya menjadi amama al-qadi qailul haqqi. Bisa dikembalikan ke hukum asal? Bisa. Kita bilang qailul haqqi amamal qadi. Itu boleh. Baik. Ada pertanyaan seputar tentang kapan boleh memajukan khobar dari mubtada'nya? Teman-teman? Ustaz, aku izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang tidak mesti harus di awal kalimat, Ustaz. Kalau seandainya ada ayat Al-Quran yang wa'ala absarihim ghisyawah. Ya. Kan dia tidak di awal kalimat tuh. Kan ya. Awalnya itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu kan tidak di awal kalimat, di tengah-tengah ya wa'ala absarihim ghisyawah. Nah, itu ghisyawah itu wawunya nanti waw atop, tapi atopnya jumlah ke jumlah, sehingga ala absarihim gisyawatun itu jumlah baru diatopkan kepada jumlah sebelumnya. Seperti kita mengatakan, ya, Anda contohkan dalam kalimat yang bukan Al-Quran misalnya. Muhammadun, ya, Muhammadun hadirun wa aliyun ghaibun. Mana ini? Muhammadun hadirun wa aliyun ghaibun. Coba perhatikan. Ya. Sekarang aliyun ghaibun di awal kalimat atau enggak ini? Di tengah-tengah ya. Hah? Di tengah, jadi kan dia atof dari Muhammad kan si Ali. Bukan. Ini atof jumlah ke jumlah namanya. Muhammadun hadirun itu jumlah enggak? Jumlah, Ustaz. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Udah sempurna? Sudah sempurna. Ya. Kemudian aliyun ghaibun jumlah enggak? Jumlah sempurna juga. Ya. Nah, berarti wawunya ini namanya waw atop, tapi atopnya jumlah ke jumlah, bukan kata ke kata. Ya. Paham ya? Ya, sama kayak tadi. Wa ala absarihim gisyawah itu atopnya ke jumlah sebelumnya, bukan ke kata per katanya. Makanya nanti di situ absarihim wa ala absarihim syibhul jumlah sebagai khobar muqaddam, gisyawatun mubtada muakhar, hukumnya wajib. Kenapa? Karena mubtadanya nakirah. Ini termasuk yang penekanan makna juga ya, Ustaz ya? Ya. Ya, untuk memberikan penekanan makna. Pokoknya nanti yang ada yang asalnya dimaju, yang asalnya itu diakhirkan, maksudnya seharusnya dia jatuh setelah mubtada kok dimajukan, maka pasti di situ ada penambahan makna seperti pembatasan, ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an walillahi al-asmaul husna.
Ya. Lillahi asmaul husna. Itu nanti kita pelajari, tapi ini supaya ada bayangan dikit kepada antum-antum semua. Lillahi asmaul husna. Mana mubtada, mana khobar? Asmaul husna. Mubtada, lillahi, khobar muqaddam. Ya, asmaul husna, asma itu mubtada, lillahi khobar muqaddam. Apa hukumnya di sini? Hukumnya wajib ya, Ustaz ya. Wajib apa boleh? Coba lihat asmaul husna, asma nakirah mudhaf ke ma'rifat. Apa Jadi hukumnya? ma'rifat kan? Ma'rifat. Berarti boleh atau wajib? Wajib. Boleh. Boleh ya. Ya karena khobarnya iya. sibuk jumlah, mubtada'nya ma'rifat. Boleh. Hukumnya boleh. Berarti boleh kita katakan asmaul husna lillah. Nama-nama yang indah itu milik Allah. Ya, itu boleh. Kemudian dikedepankan lillah asmaul husna. Ya, kenapa dikedepankan? Supaya memberikan makna pembatasan. Artinya nama-nama yang indah itu hanya terbatas milik Allah. Ya, nama-nama yang indah yang tidak ada kekurangan sedikit pun itu terbatas hanya milik Allah. Enggak ada yang bisa memilikinya selain Allah. Itu namanya makna pembatasan. Berarti mengedepankan sesuatu yang diakhirkan, seharusnya diakhirkan itu pasti ada tujuannya. Yaitu untuk memberikan makna pembatasan, untuk memberikan makna penghususan, untuk memberikan makna penekanan. Nah itu nanti dipelajarinya di balaghah sebenarnya. Kita hanya membahas tentang kaidah boleh tidaknya di nahwu itu. Kalau dari segi makna itu pembahasan balaghah. Ya. Seperti ini Ustaz ya, lillahi mulkus samawati wal ardh, itu berarti boleh juga ya. Iya, boleh. Kalau kenapa? Karena mubtada'nya ma'rifat. Kecuali kalau nakirah ya baru wajib. Ya, Hasan. Khair. Wayak. Ada lagi yang ditanyakan? Pokoknya yang jangan melebarlah pertanyaannya. Seputar pemahaman tentang bolehnya khobar dimajukan dan mubtada diakhirkan di sini berdasarkan kaidah-kaidah ini. Baik, tafadhal. Yang poin ba itu khobarnya wajib sifat, Ustaz. Ya, harus berupa sifat. Sifat artinya di sini isim fa'il, isim maf'ul atau syibat musabbahah bi ismil fa'il. Jazakumullah khairan. Wayak. Ada lagi? Baik, Pak Bayu ada yang ditanyakan Pak Bayu? Pak Guslim? Pak Pujo? Insyaallah Mas. Nanya Ustaz. Ya, silakan. Afan. Kalau yang di sini kan bahasanya boleh ya Ustaz ya? Ya. Saya sambil baca di tempat lain bahasanya wujuban semua Ustaz, nggak ada bahasa yang boleh ya Ustaz ya? Apa beda itu? Ini ada yang wujuban ini ada di nomor 6. Poin ke-6 Pak Bayu. Hukum yang ke-6, yajib. Jadi makanya masalah mengedepankan khobar, mengakhirkan mubtada itu ada hukumnya boleh. Nah yang hukumnya boleh itu ada di poin ke-5 ini. Yang hukumnya wajib itu ada di poin ke-6. Belum dibaca nanti. Antum baca di mana? Di buku yang lain nggak ada bahasa ini kok wujuban semua itu. Saya sih belum baca ke bawah-bawahnya. Cuma kalau di atasnya dia bahasanya nggak ada bahasa yang bolehnya Ustaz. Wujuban semua. Oh, berarti yang wujuban kita belum bahas. Ini tempatnya di ke-6 ini. Setelah pembahasan yajuz. Kan ada hukum ke-5, hukum ke-6 itu Pak Bayu. Hukum ke-5 kan atasnya, hukum ke-6 di bawahnya. Masih di satu kitab. Itu kan yajibu taqdimul khabar alal mubtada. Ini hukum wajibnya. Ini yang harusnya wujuban Pak Bayu. Iya guys. Coba sebutkan contoh yang di buku lain yang antum katakan wujuban. Di mana contohnya? Wujuban ini ada 3. Yang pertama
matal imtihanu. Nah, matal imtihanu itu ada di poin ba di yujuban nanti. Ini kan coba antum lihat di halaman 34 poin ba sama contohnya matal imtihan. Alasannya nanti ada di sini. Terus contoh yang lain? Contoh yang lain waladaina mazidun. Waladaina mazid itu di poin alif. Ya ladaina sibul jumlah mazidun nakirah. Hukumnya wajib. Ini ada di poin alifnya. Contoh yang lain? Ala qulubihim aqfaluha. Nah ini ada di poin jim. Ya mubtada'nya bersambung dengan domir yang kembali ke sebagian khobar. Ala qulubihim aqfaluha. Ha itu kembali ke kulub. Jadi mubtada'nya bersambung dengan domir ha yang kembali ke kulub. Itu hukumnya wajib juga mengedepankan khobar, mengakhirkan mubtada, ada di poin jim ini. Nah, jadi itu dibahas sebenarnya Pak Bayu di hukum ke-6. Oke, Ustaz. Ya. Adapun hukum kelima itu masih membahas tentang yang boleh, hukum yang boleh. Dapat dipahami insya Allah Pak Bayu ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Ada lagi? Anda bertanya lagi, Ustaz. Kalau di fikih itu kan ketika kita mengatakan boleh ada kalanya salah satu lebih utama begitu. Kalau dalam bahasa ini apakah seperti itu juga? Kalau ya benar. Benar. Yang namanya boleh itu nanti ada kalanya yang lebih utama. Nah, masalahnya yang lebih utama ini patokan apa? Tadi ketika kita ingin memberikan makna-makna tadi, penghususan, pembatasan, ya. Penekanan, baru kita kedepankan khobarnya dan kita akhirkan mubtada'nya di hukum yang boleh ya. Itu tadi baru. Kalau enggak diinginkan makna-makna ini maka gunakan hukum asal. Mubtada' dulu baru khobar. Oh, baik. Jazakumullah khairan. Ya, baik. Jadi tergantung sikon, kondisi, ya kemudian keadaan orang yang kita ajak bicara. Ya. Misalnya kayak tadi ingin memberikan penekanan makna anta qaimun sama aqaimun anta. Anta qaimun apakah kamu adalah orang yang berdiri? Orang yang berdiri itu adalah kamu, gitu kan. Maksudnya penekan makna pertanyaan yang ditanyakan itu adalah di orangnya atau di khobarnya gitu kan. Jadi yang ingin ditanyakan itu mubtada'nya atau khobarnya. Maksudnya anta qaimun berarti yang diinginkan itu adalah mempertanyakan mubtada'nya, apakah kamu orang yang berdiri itu? Ya. Kalau yang ingin ditanyakan adalah berdirinya. Ya. Dia tahu ada orang berdiri tapi siapa gitu misalnya, maka baru mubtada'nya anta qaimun ya. Anta qaimun dia tahu ada orang tapi perbuatannya ingin ditanyakan, maka khobarnya dimajukan aqaimun anta. Nah, jadi nanti tergantung kondisi orang yang diajak bicara. Ya, itu baru nanti mana lebih utama, mana enggak. Kalau yang diingin tanyakan adalah mubtada'nya berarti seperti hukum asal anta qaimun, anta qaimun. Kalau ingin ditanyakan khobarnya berarti khobarnya dimajukan aqaimun anta. Nah, jadi afdhaliyah itu seperti itu. Dia sifatnya tergantung kondisi dan yang diajak bicara. Jelas insyaallah ya? Yang bertanya? Jelas Ustaz, jazakumullah khairan. Wayaki. Baik. Selanjutnya siapa yang baca? Mbak Sinta. Baik, tafadhali. Poin ke-6. Bismillah, qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala. Jangan hafizahullah ta'ala. Afwan Ikhwan. Jangan pernah doakan hafizahullah sama rahmat untuk penulis kitab ini. Kenapa? Karena dia Nasrani. Oh gitu Ustaz. Ya. Jadi penulis kitab ini Nasrani. Orang Nasrani, orang Katolik ya. Cuman kitab ini bermanfaat. Ya, bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Ya, contoh misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang non-muslim seperti misalnya Mu'jam Mufakhrul Hadis. Ya, ada Mu'jam itu yang digunakan untuk mencari
hadis, ya, memudahkan untuk mencari hadis di kutubus sittah itu ditulis oleh orang orientalis. Awalnya untuk memojokkan Islam, untuk mencari kesalahan di hadis-hadis Nabi. Tapi itu bermanfaat bagi kaum muslimin, memudahkan kaum muslimin untuk mencari hadis di kutubus sittah. Jadi bisa dimanfaatkan. Begitupun buku ini ditulis oleh orang Nasrani, ya orang Katolik, tapi bermanfaat. Ya bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Jadi jangan pernah kalau qalal muallif aja ya, jangan ada rahimahullah atau hafizahullah. Baik. Na'am. Qala al-mu'allif as-sadis yajibu taqdimul khabari 'ala al-mubtada'i al-hamzatu idza kana al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghayra mausufin wala mudafin mithlu fi baitina rajulun fi baitina jarun wa majrurun khabarun muqaddamun rajulun mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhammati indi dinarun indi shibhu jumlatin khabarun muqaddamun dinarun mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhammati al-ba'u idza kana al-khabaru minal alfadil lati laha sadaratu ka asmil istifhami mithlu matal imtihan ka asma'il istifhami mithlu matal imtihan mata ismu istifhamin khabarun muqaddamun al-imtihanu mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhammati al-jimu idza tasala al-mubtada'u bidhamirin ya'udu 'ala ba'dil khabari mithlu lis-salami taba'atuhu lis-salami jarun wa majrurun khabarun muqaddamun taba'atu mubtada'un muakhkharun marfu'un bid-dhammati wal ha'u dhamirun muttasilun bil mubtada'i ya'udu 'alal khabari wa huwa salamu. Baik. Kita masuk ke poin ke-6 ya, tentang wajibnya memajukan khobar dan mengakhirkan mubtada. Berarti ini hukumnya wajib. Tadi yang di poin ke-5 itu hukumnya boleh, sekarang hukumnya wajib. Kapan wajib mubtada dimajukan? Kapan wajib khobar dimajukan, mubtada diakhirkan? Disebutkan di sini, yajibu taqdimul khabari alal mubtada'i. Wajib memajukan khobar dari mubtada'nya. Wajib memajukan khobar, mengakhirkan mubtada. Pertama, idza kana al-khabaru shibaha jumlatin wal mubtada'u nakiratan, ya, ghairu mausufin wala mudhafin, ya. Apabila khobarnya berupa shibhul jumlah, mubtada'nya nakirah. Tapi nakirah di sini bukan karena dia disifati, bukan karena dia mudhaf kepada isim nakirah. Nakirah biasa, tanpa sifat, tanpa naat, ya. Contoh tadi. Kita katakan di sini. Fil fasli tadi talibun. Perhatikan kata talibun. Fil fasli talibun. Fil fasli di sini khobar muqaddam wujuban. Fil fasli ini khobar yang dimajukan hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena talibun mubtada'nya berupa isim nakirah. Ya, dia nakirah dan nakirahnya tidak disifati dan juga tidak mudhaf. Ya, artinya kalau nakirahnya disifati, contoh fil fasli talibun mujtahidun, maka di situ hukumnya menjadi boleh. Ya. Jadi talibun mujtahidun fil fasli atau fil fasli talibun mujtahidun itu boleh kalau nakirahnya disifati, ya, atau mudhaf talibu ilmin fil fasli itu boleh, atau fil fasli talibu ilmin boleh. Ya, jadi nakirahnya itu harus nakirah yang tidak disifati, yang tidak ada naatnya dan juga tidak ada mudhaf ilaihnya. Itu yang baru wajib, ya. Contoh fil fasli talibun, fil fasli khobar muqaddam,
talibun mubtada muakhar. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena mubtada'nya nakiroh. Dan nakirohnya tidak punya naat dan tidak punya mudhaf ilaih. Kalau ada naatnya, maka hukumnya menjadi boleh. Jadi boleh kita katakan fil fasli talibun mujtahidun atau talibun mujtahidun fil fasli. Atau mudhaf fil fasli talibu ilmin atau talibu ilmin fil fasli. Itu boleh. Kenapa? Karena nakirohnya disifati atau nakirohnya mudhaf. Yang wajib itu adalah nakiroh yang tidak disifati dan nakiroh yang tidak mudhaf. Seperti fil fasli talibun. Itu yang dikatakan di sini. Nakirohnya ghairu mausuf wala mudhaf. Nakirohnya tidak disifati dan tidak mudhaf. Itu hukum yang wajibnya. Ya. Contoh, fi baitina rajulun. Fi baitina. Di sini syibhul jumlah jar majrur. Khobar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena khobarnya syibhul jumlah fi baitina dan rajulun mubtada'nya nakirah. Yang mana nakirahnya tidak ada naatnya dan tidak ada mudhaf ilaihnya. Maka hukumnya wajib. Contoh lain, indi dinarun. Indi di sini zarab plus mudhaf ilaih. Ya, zarabnya inda, zarabnya mudhaf ilaihnya ya mutakallim. Indi. Berarti ini syibhul jumlah. Dinarun mubtada muakhar dalam bentuk nakirah. Yang nakirahnya tidak disifati, tidak ada naatnya dan tidak ada mudhaf ilaihnya, maka hukumnya wajib. Enggak boleh kita katakan dinarun indi, enggak boleh. Harus indi dinarun. Ya. Kenapa? Karena syibhul jumlah khobarnya mubtada'nya nakirah yang tidak ada naatnya dan tidak ada mudhaf ilaihnya. Baik. Kemudian tempat yang kedua, idza kana al-khabaru min al-alfazil lati laha as-sadaratu ka asma'il istifham. Apabila khabarnya dari lafaz-lafaz yang harus selalu terletak di awal kalimat. Jadi laha sadarah itu artinya yang harus terletak di awal kalimat. Ya, seperti isim istifham. Yang namanya isim istifham itu letaknya selalu di awal kalimat. Makanya nggak boleh kita mengatakan antaman, nggak boleh. Kamu siapa? Antaman, nggak boleh. Kenapa? Karena man itu istifham, isim istifham, dan isim istifham itu harus terletak di awal kalimat. Sehingga lafaz yang benar man anta. Ya. Ujian kapan? Gitu kan. Nggak boleh al-imtihan mata. Ujian kapan? Nggak boleh. Kenapa? Karena mata itu isim istifham harus selalu terletak di awal kalimat sehingga lafaznya mata al-imtihan. Nanti isim istifham itu sebagai khobar muqaddam dan yang ditanyakan itu sebagai mubtada muakhar. Man anta gitu kan. Ma haza, ma itu isim istifham, khobar muqaddam, haza itu mubtada muakhar. Jadi isim istifhamnya itu khobar muqaddam, yang ditanyakan itu sebagai mubtada muakharnya. Mata al-imtihanu, mata itu isim istifhamnya, khobar muqaddam, al-imtihanu itu yang ditanyakan sebagai mubtada muakhar. Apa hukumnya memajukan khobar di sini? Wajib. Kenapa? Karena khobarnya berupa lafaz yang wajib terletak di awal kalimat. Ya, isim istifham itu adalah kata yang wajib terletak di awal kalimat. Baik. Kemudian tempat yang ketiga, apabila mubtada idza tasala al-mubtada, apabila mubtada bersambung, ittasala itu bersambung, bi dhamirin dengan dhamir ya'udu ala ba'dil khobar, yang kembali ke sebagian khobarnya. Ya, jadi apabila mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali ke sebagian khobar. Contoh misalnya, fiddari sahibuha. Ya, baik. Fiddari sahibuha. Perhatikan kata fiddari. Fiddari di sini sibhul jumlah. Ya, khobar muqaddam. Sahibuha. Sahibuha mubtada muakhar. Hukumnya wajib di sini.
Kenapa? Karena pada mubtada ada domir yang kembali ke ad-dar. Ya, di rumah ada pemiliknya, gitu kan. Ha ini kembali ke dar. Itu yang namanya ala ba'dil khobar, sebagian khobar. Karena khobar tersusun dari dua kata, fi dan dar. Nah, sebagian dari khobar ini adalah dar. Ya, karena dia ada fi dan dar, maka sebagiannya adalah dar. Itu yang dinamakan ala ba'dil khobar. Kembali kepada sebagian khobarnya, yaitu kembali kepada darnya. Ya, itu yang namanya ala ba'dil khobar. Contoh lain misalnya. Hadirun. Atau ini. Fi al-masjidi. Fi al-fasli. Fil fasli misalnya. Tullabuhu. Atau talibuhu. Kalau kita pakai contoh yang di kitab. Apa contohnya di kitab? Lissalamati taba'atuhu. Ya. Lissalamati taba'atuhu. Taba'atuhu. Seharusnya yang benar itu taba'atuha. Kenapa? Karena kembali ke as-salamah. Semua anas Pak Ustadz ya? Iya. Taba'atuha. Karena nanti kembalinya ke as-salamah. Lis-salamati taba'atuha. Di situ apa? Taba'atuhu ya. Oh, salam. Benar. Lis-salam. Kalau salam baru taba'atuhu. Kita sesuaikan. Salam dia. Pakai bukan salamati. Lis-salami. Lis-salami taba'atuhu. Lis-salami taba'atuhu. Ya. Lis-salami taba'atuhu. Saya perhatikan. Lis-salami taba'atuh. Di sini lis-salami khobar muqaddam wujuban. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena mubtada'nya taba'atuhu mengandung domir yang kembali ke salam. Itu namanya ba'dul khobar. Kenapa dinamakan ba'dul khobar? Karena antara khobarnya berupa dua kata ya. Li sama as-salam. Li sama as-salam. Nah, hu-nya ini kembali ke salam doang, nggak kembali kepada linya. Itu yang namanya ba'dul khobar. Jadi tempatnya ketika khobarnya, ketika mubtada'nya mengandung domir yang kembali ke sebagian khobar, maka hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab yang namanya domir kembali ke belakang. Ya, bukan ke depannya. Jadi kalau kita mengatakan taba'atuhu lis-salam, nanti khobarnya kembali ke depan. Itu nggak boleh. Dia harus kembali ke belakangnya. Ya. Jadi yang namanya khobar itu, yang namanya domir itu kembali ke mutaakhirnya. Yang ada, yang datang, yang di belakangnya, bukan di depannya. Paham nggak ini? Kalau dibalik, Ikhwan. Tadi, sahibuha fid dari misalnya. Pemiliknya di rumah. Sahibuha fid dari. Haknya kembali kemana? Sahibuha fid dari. Haknya kembali kemana? Ke dari, Ustaz. Nah, hak ini kembali ke dari. Dan itu nggak boleh. Yang namanya domir itu kembalinya ke arah sini. Ya, ke arah sini. Bukan ke arah depannya. Harus kembali ke belakang.
Sehingga nanti fi'il dari wajib dimajukan menjadi fi'il dari sahibuha. Agar domir itu kembali ke belakang, bukan ke depannya. Itu alasan kenapa wajib dimajukan khobarnya di sini. Karena ada mubtada yang bersambung dengan domir yang kembali ke khobar. Kalau khobarnya diakhirkan, nanti domirnya kembalinya ke depan. Itu nggak boleh. Harus yang namanya domir itu kembali ke belakang. Jelas? Ini Ikhwan? Jadi nggak ada domir kembali ke depan ya Ustaz ya? Terus ke belakang. Ada. Harus ke belakang. Jadi apa namanya? Isimnya dulu disebutkan baru domirnya. Nah, domir itu kembali ke isim. Makanya nanti kayak ini. Ya, Muhammadun abuhu qaimun. Haknya kembali ke mana? Ke Muhammad. Muhammad, kembalinya ke belakang. Nggak boleh. Abuhu Muhammadun qaimun. Haknya kembali ke Muhammad depan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang namanya domir itu harus selalu kembali ke belakang atau sebelum domir gitu. Paham ya? Insya Allah paham Ustaz. Baik. Ini tempat-tempat hukumnya wajib ya, mengedepankan khobar dan mengakhirkan mubtada. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Sikin. Di situ yang terakhir tadi bahas tadi kan masalah kembalinya domir Pak Ustadz ya. Ya. Kan contohnya kan lisalami, mungkin apa ini keselamatan atau bagi Pak Ustadz ya, bagi keselamatan. Keselamatan, ya. Tabatuhu itu. Tabatu gimana Pak? Itu ya, membalikan gimana? Ada yang mengikutinya. Oh ya. Begitu. Ya, keselamatan itu memiliki pengikut, memiliki hal-hal yang mengiringinya. Ya, asalam itu Pak Ustadz ya. Ya. Jadi huknya kembali ke asalam kan. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena yang namanya domir itu harus kembali ke belakang, bukan ke depan, bukan ke setelah domir, tapi harus kembali ke sebelum domir, gitu. Ya. Syukur Pak Ustadz. Itu kelihatan jama betul jama mana salim itu kelihatan Ustadz ya. Iya. Tabatuhu ya. Ya, asalnya tabaatun. Ya, tabaatun. Ya. Tabaatani, tabaatun. Ya. Syukur Pak Ustadz. Ustadz, apa izin bertanya Ustadz? Iya. Domir biasanya kan kembali kepada isim yang ada di depannya gitu Ustaz ya, kalau yang anak pahami ya. Seperti Muhammadun abuhu sholehun. Nah, hu-nya itu berarti kan hu-nya kembali ke Muhammad. Nah, ini kenapa jadi ke belakang gitu, jadi anaknya edar gitu jadi. Oh, maksudnya yang maksudnya itu adalah sebelum domir. Kalau anti bingung, ke belakang yang kita maksud dengan ke belakang itu adalah isim yang sebelum domir. Depan itu yang kita maksud adalah isim yang setelah domir. Di share screen yang tadi Ustaz yang pakai jambet yang tadi. Baik, coba perhatikan di sini kan. Jadi ini fi'il sahibuha. Ini kan ini yang kita maksud dengan belakang adalah isim yang sebelum domir. Sekarang fi'il ini jatuhnya sebelum domir kan? Iya, sebelum domir. Ya, itu berarti hanya kembali ke belakang. Ya, ke belakang domir gitu maksudnya. Itu kalau yang kita maksud depan itu adalah setelah domir. Ya, yang setelah domir. Nah, dan tidak ada domir yang kembali ke setelahnya, itu enggak ada. Yang domir itu kembalinya ke sebelumnya, kata yang sebelumnya. Domir enggak pernah kembali kepada kata yang setelah domir, tapi harus kembali kepada kata yang sebelum domir. Paham nggak maksudnya ini? Tadi anak agak bingung juga, soalnya kan biasanya kan ke depan, jadi kurang Ustaz. Jazakumullah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Apa Ustaz? Dar itu muannas Ustaz. Dar itu muannas. Ya. Dar itu muannas. Hazihid dar gitu bilang. Bukan hazad dar tapi hazihid dar. Nah, dar banyak isim-isim yang muannas namun tidak memiliki tanda muannas. Ya. Kembalinya kemana?
kembalinya adalah penggunaan orang Arab. Orang Arab menggunakannya sebagai isim muannas, maka kita juga menggunakannya sebagai isim muannas walaupun nggak punya tanda. Contohnya seperti matahari. Matahari syamsun itu muannas. Padahal nggak ada tanda-tanda muannasnya. Kenapa dihukumi muannas? Karena orang Arab menggunakannya sebagai isim muannas. Ya, Al-Mutanabbi mengatakan, ya, famat ta'nisu lismi syamsi aibun. Ya. Muannas pada matahari, isim matahari itu bukan aib. Ya, jadi memang orang Arab menggunakan matahari itu sebagai isim muannas. Nah, makanya dalam syair dikatakan famat ta'nisu lismi syamsi aibun. Mentakniskan, memuannaskan syamsun itu bukan aib, bukan celak bagi syamsun, ya. Walat tazkiru fahrun lil hilali. Begitupun memudzakarkan hilal. Qamarun itu juga bukan keutamaan bagi qamar. Nah, gitu. Jadi orang Arab menggunakan qamarun sebagai isim mudzakkar dan syamsun sebagai isim muannas walaupun enggak ada tanda-tanda muannasnya. Jadi ada isim-isim yang tidak memiliki tanda muannas digunakan muannas berdasarkan penggunaan orang Arab. Maka kita pun mengikuti penggunaan tersebut. Contoh lainnya kayak dar. Ya, dar. Ya. Itu juga muannas. Darun itu muannas. Amurru bid-diyari diyari Laila. Kata siapa itu? Qais ibnu Mulawwah, Majnun Laila. Amurru bid-diyari diyari Laila. Wa ma hubbuha saghafa qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Ya, jadi aku berjalan melewati rumahnya Laila. Wa ma hubbuha ay wa ma hubbud diyar, bukan karena cinta rumah gitu. Walakin hubbu man sakana diyar, akan tapi cinta karena orang yang tinggal di rumah itu. Hubbuha, haknya kembali ke diyar, pakai hak muannas. Artinya dar itu digunakan dalam bahasanya orang Arab sebagai isim muannas. Jelas ya? Tadi siapa yang nanya? Ustaz, syukran, jazakumullah khair. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Jadi yang wajib khobar didahulukan ini di depan mubtada ini hanya 3 item ini aja Pak Ustadz ya di dalam buku ini. Ya, yang boleh 3, yang wajib 3. Wah, begitu. Ya, yang boleh 3, yang wajib 3. Ya, yang belum diperiksa PR-nya di sini Pak Mas Heri, Pak Asikin, sama Umu Syifa. Ini yang belum diperiksa PR untuk pertemuan kemarin. Jadi Mas Heri, insya Allah benar semua ini. Ya. Kemudian Pak Asikin belum diperiksa, nanti insya Allah sama Umu Syifa. Jadi PR selanjutnya Ikhwan, berikan contoh untuk masing-masing tempat khobar wajib dimajukan dan boleh dimajukan. Jangan sama seperti yang di kitab ya, bikin sendiri contohnya. PR-nya bikin khobar yang wajib dimajukan dan khobar yang boleh dimajukan. 3, ya, berarti 6, ya 6 contoh berdasarkan yang ini. Yang boleh 3, yang wajib 3. Baik, ini PR-nya. Mohon dikerjakan. Barakallahu fiik. Nggak pernah belajar tasrif sekarang ini, kelewatan mulu waktunya Pak Bayu. Pekan depan nggak apa-apa Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ikhwan sebelum kita akhiri? Ustaz. Ya, silakan Mas Heri. Yang di poin boleh dikedepankan tadi Ustaz, yang B tadi kan di situ disyaratkan khobarnya sifat ya Ustaz. Ya, wasfan. Kalau kita katakan arajulun anta gimana Ustaz? Arajulun anta, ya. Arajulun anta. Maka di situ masuknya ke ini. Yang
yang saudara, Ustaz. Iya. Bukan. Nggak boleh. Nggak boleh karena harus wasfan. Kalau arajulun anta, itu kalau antum paksa, maka itu harus ditakwil. Mas Heri, ke arajulai rujail. Rujailun anta. Ya. Jadi harus ditakwil ke yang bermakna sifat. Ya, kalau enggak nanti harus ada di situ naatnya. Iya. Arajulun mujtahidun anta. Seperti itu. Ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia kan kadang kita mengatakan kamu ini laki-laki enggak sih? Kayak gitu, Ustaz. Maksudnya ke laki-laki sejati kan? Berarti pakai rujailun, Ustaz ya? Kalau itu untuk penghinaan sebenarnya. Jadi dia mempertanyakan kelaki-lakiannya berarti ditakwil ke rujailun sebagai bentuk penghinaan. Benar. Baik. Jadi ditasgir takwilnya nanti untuk menunjukkan tahkir. Kan nggak mungkin dia kan kalau mempertanyakan dia laki-laki benar laki-laki kan nggak mungkin Mas Heri. Karena dia tahu itu laki-laki kan. Ustaz. Tapi dipertanyakan itu. Untuk biasanya untuk merendahkan gitu kan atau untuk memuliakan apa? Gimana Mas Heri? Iya, cuman kayak bahasa Indonesia diharapin kalau yang arojulun anta itu Ustaz ya. Iya. Nah, kalaupun ingin seperti itu maka pasti ada takwilnya. Baik. Nah, paham Ustaz. Syukran Ustaz. Apaan? Ada lagi? Ana Ustaz. Di itu contohnya ilahun ma'allah. Ya. Itu masuk kategori yang mana Ustaz? Hah? Masuk ilahun itu. Ilahun ma'allah. Nah, itu nanti dia masuk kategori mubtada. Ilahun itu mubtada. Kenapa nakirah? Karena masbukun bi istifham. Jadi kan boleh mubtada nakirah salah satunya apa? Apabila didahului oleh huruf istifham atau huruf nafi. Nanti ilahun mubtada ya. Ma'allah itu nanti syibhul jumlah. Ya, ma'a itu dzarab, Allah itu mudhaf ilaih syibhul jumlah. Itu bisa jadi khobar atau nanti khobarnya mahdzub. Ailahun haqqun atau ailahun haqqun ma'allah. Adakah ilah yang hak bersama Allah? Nah, itu pertanyaan untuk mengingkari. Enggak ada jawabannya. Hanya Allah ilah yang hak. Dapat dipahami enggak? Oh, ini mubtada'nya di depan Ustaz ya? Iya. Oh, ilahun itu mubtada'nya. Pertanyaannya kenapa nakirah? Karena didahului huruf istifham. Nih, istifham. Boleh nakirah. Ma'allah itu nanti bukan khobarnya. Ma'allah itu bukan khobar. Tapi khobarnya nanti mahdzub, dibuang. Ailahun. Ya. Ailahun haqqun ma'allah. Adakah Tuhan hak bersama Allah? Gitu kan? Enggak ada. Ya. Enggak ada jawabannya. Hanya Allah Tuhan yang hak. Jazakumullah khairan. Oh, ya. Ada lagi? Atau bisa nanti ailahun ya sebagai mubtada, ma'allah sebagai khobar. Cuman di sini kenapa di depan padahal dia nakirah gitu kan? Itu pertanyaannya juga Mbak Isnaini ya. Gimana Ustaz? Boleh kita katakan ailahun mubtada nanti khobarnya mahdzub, bukan ma'allah. Atau ma'allah sebagai khobar, ailahun tetap sebagai mubtada. Cuman pertanyaannya kenapa di depan tadi kan? Nah, Ustaz. Ya, padahal mubtada'nya nakirah, khobarnya syibhul jumlah, gitu ya? Sebenarnya enggak sih Ustaz. Tadi anak kira ini masuk poin ba. Anak kira ilahun itu khobar, ternyata anak yang salah.
Tapi nggak apa-apa. Yang pertanyaan antum tadi gimana maksudnya? Kalau kita katakan ilahun sebagai mubtada, ma Allah sebagai khobar, berarti mubtadanya dalam bentuk nakirah, khobarnya syibhul jumlah. Seharusnya kalau khobarnya syibhul jumlah, mubtadanya nakirah, khobar wajib dimajukan. Sesuai dengan kaidah kan? Coba perhatikan poin nomor 6. Apabila khobarnya syibhul jumlah, mubtadanya nakirah, ya kan? Maka khobar wajib dimajukan. Tapi di sini yang dimajukan mubtadanya, ilahun ma'allah, gitu kan? Ya enggak? Nah, Ustaz. Iya. Kan ma'allah ilahun ya Ustaz ya. Iya, ma'allah ilahun. Kenapa di sini? Sesuai kayak pertanyaan Mas Heri tadi, maka di situ harus ada sifatnya. Ada sifatnya yang dibuang tadi, a ilahun haqqun ma'allah, gitu kan. Kemudian sifatnya dibuang. Ya. Apakah ada Tuhan yang berhak bersama Allah? Adakah sesembahan yang hak bersama Allah? Nah, jadi nanti hak itu sifatnya. Ya, kalau dia mausuf, maka tidak masuk dalam kategori karena nakirohnya harus tidak disifati, harus tidak mudhof. Nah, kalau dia disifati maka boleh di depan. Ailahun ma'allah, asalnya ailahun haqqun ma'allah. Seperti itu Mas Heri. Dan yang lain. Jelas enggak insya ini? Karena belum paham sebenarnya Ustaz. Coba perhatikan. Ya, perhatikan kan pertanyaannya. Ailahun ma'allah. Sebentar, Afwan. Ini Afwan yang lain ya, sebentar ya. Ailahun ma'allahi. Baik. Ini kan kaidah yang ada di poin pertama pada nomor 6 ya. Poin pertama nomor 6, apabila mubtada'nya nakirah, tidak disifati, tidak mudhof, dan khobarnya berupa syibhul jumlah, maka khobar wajib dimajukan. Iya enggak? Iya betul Ustaz. Betul. Sekarang di sini ma'allah itu syibhul jumlah. Ilahun mubtada'nya. Berarti mubtada'nya nakirah, khobarnya syibhul jumlah. Kok sekarang mubtada'nya dimajukan? Khobarnya diakhirkan. Berarti enggak sesuai dengan kaidah yang kita pelajari tadi. Ya enggak? Iya. Nah, maka di sini harus ada takwilnya. Sebenarnya di sini ada sifatnya. Ailahun haqqun ma'allah. Itu sifatnya. Ya, hakunnya naatnya. Cuman naatnya dibuang karena dapat dipahami dari konteks kalimat. Apakah ada Tuhan yang hak bersama Allah? Ya. Kan mempertanyakan Tuhan yang berhak disembah bersama Allah itu ada enggak gitu kan? Nah, jadi sifat naatnya enggak perlu disebutkan karena memang konteksnya seperti itu. Sehingga lafaznya ilahun ma'allah. Makanya di sini karena ilahun itu mausuf disifati, boleh dia di depan dan khobarnya di belakang. Yang wajib itu adalah ketika mubtada'nya nakirah, tidak disifati, tidak mudhof. Itu baru wajib khobarnya dimajukan ketika berupa syibhul jumlah. Jelas ya? Jadinya boleh Ustaz. Boleh, ini karena ada sifatnya. Boleh. Makanya tadi kita contohkan at-talibun mujtahidun fil fasli, ya, talibun mujtahidun fil fasli boleh, atau fil fasli talibun mujtahidun boleh. Talibu ilmin fil fasli boleh, atau fil fasli talibu ilmin. Kenapa? Karena mubtada'nya nakirah mudhof, nakirah disifati. Yang wajib itu adalah ketika mubtada'nya nakirah tidak mudhof, tidak disifati. Khobarnya berupa syibhul jumlah. Jelas ya? Baik. Kalau nggak jelas, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting antum paham pelajaran malam ini tentang poin-poin yang ada di kelima dan keenam ini. Dan paham tidaknya akan nampak dari PR nanti.
Jadi ingat PR-nya Ikhwan, bikin contoh wajibnya khobar dimajukan dan mubtada diakhirkan, serta bolehnya khobar dimajukan dan mubtada diakhirkan berdasarkan poin kelima dan keenam dari hal yang kita bahas. PR-nya harus dikerjakan ya, harus dikerjakan. Ya, untuk yang hadir ini. Syukran, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.